Lelembut adalah hantu baik yang tinggal di loteng rumah tua. Tiap malam, dia suka mengitari sisi rumah untuk refreshing. Tapi ada satu bulan dalam setahun yang nggak paling dia suka, karena di bulan ini, dia lebih jarang refreshing keliling rumah dibandingkan dengan bulan lain. Maksudnya bulan apa ya? Februari. Di bulan ini, lelembut cuma bisa refreshing selama 28 malam atau 29 malam kalau dia beruntung. Jadi, waktu refreshingnya lebih sedikit. Arum dan keluarganya baru aja pindah ke rumah baru. Semua keluarganya menyukai suasana di situ, tapi Arum yakin rumah itu berhantu. Saat ini, dia memang belum tahu, tapi lelembut udah lama tinggal di lotengnya. Sebagai hantu yang baik, lelembut ninggalin pesan di permukaan cermin. Arum langsung melihatnya setelah bangun tidur. Apa kamu tahu maksud dari tulisannya? Itu adalah kode. Arum perlu mengabaikan semua angkanya dan cuma fokus pada hurufnya. Di kode itu tertulis, "Jangan takut, aku lelembut. Nama kamu siapa?" Sebelum Halloween, semua penduduk di kota ini memakai kostum cantik dan menampilkan muka gembira. Para bangsa hantu juga ikut berbaur di pusat kota. Petugas Salim diberi tugas untuk mengidentifikasi imposter dan mengawasi mereka. Dia udah ngumpulin sejumlah petunjuk dan kita perlu ngebantuin dia. Terlebih dulu, kita perlu nyari vampir. Ternyata si vampir tinggal di salah satu rumah ini. Apa kamu tahu rumah yang mana? Wah, di rumah sebelah kiri ada bawang putih digantung tuh. Vampir nggak suka sama bawang putih, jadi ini bukan rumahnya. Pasti rumah dia yang ini. Mantap, kita lanjut ya. Salah satu rumah ini dihuni Centaur. Apa kamu tahu yang mana? Pasti yang ini. Coba deh perhatiin jejak kaki kuda di permukaan jalan ini. Tubuh atas Centaur berupa manusia, tapi bagian bawahnya berbentuk kuda. Makanya, di situ ada banyak jejak kaki kuda. Centaur pasti tinggal di sini. Selanjutnya, kita perlu ngelacak mumi. Amati kedua apartemen ini baik-baik dong. Di mana mumi itu tinggal? Kamu bisa ngelihat banyak perban yang berceceran di sini kan? Itu pasti punyanya mumi. Jadi, dia tinggal di sini. Selanjutnya, kita perlu melacak Cyclops. Dengan mengamati gambar ini, kamu pasti bakal tahu. Kamu ngelihat benda aneh di ruangan ini kan? Kelihatannya mirip kacamata, tapi lensanya cuma satu. Nggak salah lagi sih, itu pasti kacamatanya Cyclops. Jadi, dia tinggal di sini. Oke, kita masih perlu mengidentifikasi satu makhluk lagi nih. Di sini udah ada dua rumah, yang salah satunya dihuni Gnome. Mana tebakanmu? Kamu merhatiin cermin yang tergantung rendah itu nggak? Penyebabnya pasti Gnome. Dia manusia kerdil, jadi rumahnya pasti yang ini. Robot mulai bermunculan di kota ini. Untuk ngerayain Halloween, sejumlah orang cosplay jadi robot. Dari ketiga cowok ini, menurutmu mana nih yang cuma robot palsu? Kamu perlu mengamati jejak kakinya. Awalnya, robot di sebelah kiri punya jejak kaki manusia, tapi kemudian berubah jadi jejak roda. Pasti ini dia yang jadi robot palsu. Latih lagi kejelianmu yuk. Semua emoji horor ini berpasangan, tapi ada satu yang cuma sendirian. Apa kamu bisa nemu emojinya? Benar, yang ini. Oke, sekali lagi. Kali ini emojinya banyak banget. Apa kamu bisa ngelihat yang paling beda?
Ah, ini mantul. Kita lanjut. Sebulan sebelum Halloween, Dita pindah ke rumah baru yang dibangun pada tahun 2000-an. Meski berukuran besar, rumah itu dijual murah karena dipercaya ada penunggunya. Dita nggak percaya dengan rumor ini dan dia nggak takut hantu. Di malam Halloween, dia baru bisa pulang larut malam. Dan saat memasuki kamar tidur, dia ngeliat hantu yang lagi terbang. Hantu itu ngeliatin Dita sambil bilang, "Kamu nggak boleh tinggal di sini. Ini rumah aku sejak 100 tahun yang lalu. Ada kamu di sini bikin aku nggak nyaman." Dita malah bilang hantu itu berbohong. Kenapa bisa gitu? Rumah itu dibangun tahun 2000-an, jadi umurnya baru 20 tahunan. Hantu itu nggak mungkin tinggal di situ selama 100 tahun. Waduh, ternyata yang suka bohong nggak cuma manusia tuh. Di malam Halloween, bulan purnama bersinar terang, suasananya benar-benar mencekam. Tapi Alin tetap nekat pergi ke rumah terbengkalai di tengah hutan sendirian. Setelah dia masuk, pintu belakangnya langsung terkunci. Alin mondar-mandir di seisi rumah dan ngeliat 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama, ada manusia serigala. Di balik pintu kedua, ada zombie. Di balik pintu ketiga, ada hantu. Pintu mana yang sebaiknya Alin pilih? Dia harus milih pintu ketiga. Hantu emang kelihatan nyermin, tapi mereka nggak bisa nyelakain kita. Rupanya, nggak cuma Alin yang pergi ke rumah terbengkalai itu. Chandra juga pengen uji nyali di rumah itu dengan memakai baju zirah perak ala kesatria. Sama kayak Alin, Chandra juga kekunci di situ setelah melangkah masuk. Dia juga nemu 3 pintu keluar. Di balik pintu pertama ada vampir. Di balik pintu kedua ada naga besar yang gak suka kedatangan orang asing. Lalu di balik pintu ketiga ada Cikloks raksasa yang bakal ngancurin siapapun yang berani lewat situ. Pintu mana yang harus dipilih Chandra biar dia bisa selamat? Untung dia pakai baju zirah berbahan perak. Vampir takut banget sama perak, jadi pintu pertama lah yang paling aman. Di malam Halloween, Karin pengen pacaran sama cowoknya tapi papanya nggak ngebolehin dia berpacaran. Untuk mengakalinya, Karin mulai ngarang cerita. Dia bilang mau main trick and treat sama temannya sampai tengah malam. Karin baru pulang jam setengah 12 malam. Papanya kelihatan marah besar dan menuntut Karin untuk cerita jujur. Gimana papa Karin bisa tahu ya kalau anaknya nggak main trick and treat? Wadah permennya masih kosong setelah dia pulang. Di tengah hutan belantara ada rumah yang dihuni mumi, mermaid, hantu, manusia serigala, dan penyihir. Mereka semua bersahabat, dan tiap Halloween mereka makan permen bareng. Mereka berlima cuma punya 4 batang coklat, tapi pengen banget ngebagi semua coklat itu secara rata. Gimana caranya ya? Mereka perlu ngebagi tiap coklat jadi 5 potong. Lalu tiap bestie mendapat 1 potong dari tiap batang coklat. Dengan begini, mereka akan sama-sama makan 4 potong coklat. Di kota ini, monster dan manusia hidup berdampingan. Dan kali ini, kita perlu mengidentifikasi mereka. Saat kutunjukin gambarnya di layar, kamu perlu nyari monsternya. Kita mulai dari soal pertama ya. Apa kamu bisa nyari monsternya? Cowok ini berkulit hijau, pasti dia bukan manusia. Lanjut ke gambar ini. Apa kamu bisa ngelihat makhluk selain manusia di situ? Cewek di kolam renang ini ternyata mermaid. Wah, mantap. Oke, sekali lagi, yang ini agak sulit sih, tapi kamu pasti bisa. Mana yang bukan manusia? Loh, kok cewek ini nggak punya bayangan? Aneh banget kan? Dia pasti bukan manusia. Keren,
Kalau gambar ini gimana? Menurutmu mana sih yang bukan manusia? Cewek ini lagi megang tongkat sihir. Dia pasti tukang sihir. Jawabannya agak rumit nih. Kamu harus jeli biar tebakanmu benar. Apa kamu bisa ngelihat keanehan di sini? Ih, kok ada segelas darah yang melayang-layang sih? Kelihatannya kayak ada yang lagi minum darah tuh. Pasti si vampir lagi kehausan, tapi dia nggak ada di foto karena vampir memang nggak bisa difoto.